Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Kami ingin menjelaskan tentang suatu jurnal, yaitu pengaruh kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui etos kerja pada PT Bank Syariah Mandiri di kantor area Makassar. Kami membagi beberapa poin penting di dalam jurnal ini, yaitu yang pertama pengaruh kepemimpinan dan kepelatihan dalam kinerja karyawan yang melalui etos kerja. Jadi, sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif di dalam pekerjaan. Organisasi perlu aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pegawai, mendorong mereka untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman, serta meningkatkan kinerja mereka. Kinerja pegawai adalah kontribusi mereka terhadap organisasi yang mencakup pelayanan, kualitas yang diberikan. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, faktor-faktor yang memiliki kemampuan individu, usaha, dan dukungan organisasional yang sangat penting. Kinerja juga mencakup aspek intangible seperti ide dan inovasi. Etos kerja yang mencakup motivasi, karakteristik, dan nilai-nilai memainkan peran penting di dalam meningkatkan kinerja. Untuk mencapai kinerja yang baik, kepemimpinan yang efektif diperlukan. Dengan kepemimpinan yang memiliki kemampuan motivasi dan mengarahkan kelompok, pelatihan juga berperan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia yang meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan pegawai harus memperhatikan dengan serius dari setiap organisasi yang ingin cepat tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah program Diklat. Program Diklat ini atau pendidikan latihan dan pelatihan bertujuan untuk memenuhi kompetensi sesuai jabatan dari setiap pegawai. Program ini disusun berdasarkan kompetensi Based Human Resource Management atau CBHRM. Rincian program yang berbasis kompetensi ini meliputi ada 4, yaitu yang pertama core training, yaitu diklat dasar yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai. Yang kedua adalah functional training, yaitu diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis yang sesuai dengan jabatan atau job desk pegawai. Yang ketiga adalah behavior training, yaitu diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi perilaku pegawai pada level dan jabatan tertentu. Yang keempat adalah managerial training, yaitu diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan leadership pegawai yang menduduki jabatan-jabatan rural. Selanjutnya yaitu poin kedua yang berisi kepemimpinan melalui pendidikan dan pelatihan kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja memainkan peran penting di dalam pengembangan kepemimpinan dan sumber daya manusia yang kompeten. Kepemimpinan melibatkan kemampuan pemimpin untuk inovatif dan memiliki visi jangka panjang dan mendorong kepercayaan serta perubahan. Pemimpin juga bertanggung jawab untuk menciptakan sumber budaya kerja yang memacu pertumbuhan karyawan. Di era pertumbuhan yang cepat, organisasi membutuhkan pemimpin yang dapat mengarahkan dan mengembangkan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara itu, sumber daya manusia yang kompeten memiliki keahlian amanah dan perilaku kerja yang baik. Untuk mencapai tingkat kompetensi yang tinggi, pelatihan diperlukan berdasarkan kepribadian, keterampilan, dan kerjasama tim. Pendidikan dan pelatihan juga berkontribusi pada peningkatan kinerja individu yang merupakan faktor penting di dalam organisasi. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan kerja dianggap sebagai aspek terpenting di dalam pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan. Baik, poin ketiga atau poin selanjutnya adalah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin baik kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin tingkat kinerja karyawan. Kepemimpinan yang efektif berdasarkan pada prinsip saling menghormati dan mengakui hak serta kebencian individu. Dan contoh dalam Bank Mandiri Syariah cabang Makassar, mereka menekankan dasar-dasar kepemimpinan Islam seperti bertakwa kepada Allah, amanah, adil, dan lainnya untuk meningkatkan kinerja karyawan. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami memiliki pengaruh positif dalam kinerja karyawan. Ketiga yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin baik kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin meningkat kinerja karyawan. Kepemimpinan yang efektif didasarkan pada prinsip saling menghormati dan mengakui hak serta kewajiban individu. Dalam contoh PT Bank Mandiri Syariah Cabang Makassar, mereka menerapkan dasar-dasar kepemimpinan Islam seperti bertakwa kepada Allah, amanah, dan adil untuk meningkatkan kinerja karyawan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi seperti Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan visioner dan etos kerja pegawai, karena hal ini dapat berdampak positif bagi kinerja karyawan. Poin yang selanjutnya yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji menunjukkan semakin baik pelatihan yang diberikan, maka semakin meningkat kinerja karyawan. Pelatihan yang efektif juga dapat mendukung kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya, karena tingkat produktivitas kerja yang tinggi dapat tercapai melalui pelatihan yang baik. Penting bagi perusahaan untuk investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, guna meningkatkan kinerja mereka dan mendukung keberhasilan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu etos kinerja karyawan. Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan. Hal ini menciptakan sikap dan perilaku kerja khas yang menjadi bagian dari budaya organisasi. Etos kerja juga dianggap sebagai fondasi kesuksesan. Karyawan adalah akses vital dalam organisasi. Kinerja karyawan merujuk pada hasil kerja yang dicapai oleh individu atau kelompok organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Etos kerja dan kinerja karyawan yang baik sangat penting bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan.